Kenapa orang nggak tahu dan mungkin karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya kan? Ya, kita sebagai anggaplah misalnya yang sudah tahu itu, bagaimana mungkin diterapkan sama ini kan, sama Google kan? Yuk kita kalau lihat Google mungkin bagi orang tertentu yang memang dia istilahnya pas di situ, bagaimana Anda sekarang Anda rasakan Anda pegang beda membuat di tempat lain kan gitu ya, itu kan nggak masalah kan gitu ya. Kan mungkin ya beban juga bagi kita sebagai anggaplah misalnya yang sudah tahu itu, bagaimana meyakinkan orang tua gitu loh. Kan ini juga suatu. Jadi gini, oke lah, misalnya kami misalnya punya anak murid, ya kan, punya anak didik, kita sendiri sebenarnya udah paham nih. Saya sendiri misalnya kayak anak-anak saya itu saya lakukan itu gitu loh kan. Biar kita seperti yang tadi, kalau kita kan tidak sekedar teori, kita udah menjalanin gitu loh. Nah, tapi sekarang meyakinkan ke orang tua. Biar mereka juga berkenan gitu ya. Karena gini loh ya, saya kira sebuah lembaga pendidikan itu, termasuklah IPB kita nih ya, dia bagus karena juga alumninya bagus-bagus. Jadi nggak usah dia marketing lagi, udah langsung itu, udah lu kalau mau di IPB aja gitu ya. Itu kan juga perlu teknik lah gitu ya. Gimana kira-kira meyakinkan orang tua gitu? Menarik. Jadi sebenarnya kenapa orang bisa yakin? Karena kenapa orang nggak tahu dan nggak yakin karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya kan? Termasuk orang tua. Kenapa orang tua nggak yakin atau orang tua nggak tahu? Karena kita nggak pernah ngasih tahu ke mereka. Nah, ini ada suatu penelitian yang menarik, bro. IDF itu nanti bisa di search di Google ya. Itu ngadain penelitian tuh hampir selama 10 tahun lebih, bro. 14 tahun tepatnya. Di tahun 2000. Berarti pas kita lulus, bro. Gitu ya. Nah, dia baru merilis hasil penelitian itu tuh tahun 2014. Jadi IDF itu ya? Saya lupa namanya indeks apa gitu ya. Oleh seorang psikolog gitu, sama ada lembaga psikologi nama IDF ya. Itu lumayan juga hasil risetnya terhadap puluhan universitas di Indonesia. Berarti luar biasa risetnya dong, gak main-main gitu. Gue baru nyadar, kayaknya gue ketika ada pertanyaan, tapi saya nggak tahu itu riset dia gitu. Kayaknya kita ke riset juga tuh. Ke riset. Apa hasil risetnya? Hasil risetnya gini. 87% sarjana S1 di Indonesia itu salah jurusan. You bayangin 87%, bro. Kacau dong. Saya waktu baca itu pertama kali, kan ini gede-gede ini ternyata pas dilihat. Implikasi dan impactnya apa ke 87% itu ternyata implikasi betul, masuk make sense ya. Hasil Badan Statistik BPS ya. You bisa bayangin, BPS bilang bahwa 40% sarjana yang ketika lulus itu nganggur. Nggak langsung, jadi sarjana itu tidak ada jaminan S1 itu langsung kerja gitu. Yang kerja itu 60%, bro. Dan itu data BPS yang gue akan coba kita compare ya. Hasil riset ini ada nggak implikasinya? Ternyata betul implikasinya, kan gampang. Yuk bisa nangkap ya? Artinya ketika orang salah jurusan, implikasinya susah cari kerja. Outputnya juga kan? Outputnya juga. Karena dia udah bingung salah jurusan gitu. Karena satu dia tadi nggak enjoy kan gitu ya. Dan mungkin juga saya nggak mau kerja situ ya. Dan kan jurusan perkebunan, tapi dia nggak mau kerja di kebun. Betul. Nggak mau kerja situ, karena dia ngerasa salah jurusan. Atau tadi nggak 4E kalau bahasa telesmappingnya, nggak 4E. Apa itu 4E? 4E adalah suatu konsep ya. Bagaimana kita tahu bahwa indikator bahwa dia itu on the track, board. On the track, nanti gue bahas yang 4 tapi yang menariknya yang tadi. Jadi 87% salah jurusan. Kemudian BPS bilang 40% sarjana itu nganggur. Udah salah jurusan. Implikasinya ke nganggur. Dan seandainya pun kerja, mungkin dia nggak akan all out. Salah-salah lah kan gitu ya. Menarik. Akhirnya mengganggu perusahaan malah. Ini menarik.
Iya, iya. 55% sarjana yang sudah kerja itu hanya bertahan 1 sampai 2 tahun. Oke. Akhirnya dia keluar dan mencari, dan itulah gue bilang, ini gue banget gitu. Iya. Gue banget bro. Iya. Gue 1 tahun itu kerja gitu ya, hampir masuk 2 tahun, terus gue nggak nyaman, gue pindah lagi ke pabrik yang lain gitu. Iya. Gue di Gunung Putri gitu. Oke. Pindah lagi ke pabrik yang lain. Kayaknya gue banget nih gitu ya. Iya. Artinya betul berarti. Kenapa orang mau cenderung mau pindah kerja karena ngerasa nggak nyaman kan? Iya. Ini berhubungan sama psikologi nih. Iya. Pertama, nggak nyaman tuh banyak faktornya bro. Oke. Dari aspek materi. Kedua ada aspek ini. Nggak juga teman-teman kita gitu ya, angkatan gue. Relatif ya, gajinya di atas kita lah. Dulu angkatan 2000 itu, gue inget banget ya, gaji sarjana itu sekitar 1.300.000-an bro. Iya, saya pernah 1,8. Keren. Tapi itu saya 6 bulan juga keluar. Yes. Itu rata-rata 1.3, 1.5 lah. Angkatan kita ya. Itu tahun 2000-an. Karena saya dulu tuh pertama udah langsung BUMN bro. Pantas lah bro, 1,1. Oke, teman kita itu, gue ingat banget tuh, dia gajinya tuh hampir 1,812 juta gitu. Tapi enggak juga tuh bro. Iya. Dia sama-sama resign bareng sama gue ketika gue gaji masuk ke pabrik itu. Itu cuma 1,1. Iya. Udah. Jadi ternyata materi itu bukan segalanya. Iya. Yang membuat nggak nyaman itu bukan gaji juga. Ada juga gajinya yang hampir 2 juta, dia juga sama-sama keluar juga kok. Iya. Berarti kan ada sesuatu. Iya. Di tim kita juga ada yang gitu. Iya kan? Jadi bisa kita. Menariknya ilmu itu nanti, ilmu talent mapping itu bisa mengurangi tingkat tadi bro. You punya tim, kalau dia udah tahu dan dia tahu diperlakukan di mana dia ditempatkan, dia nggak akan keluar dari perusahaan ini. Karena happy menjalani. Karena dia happy. Mungkin selama ini sebenarnya dia punya potensi, tapi you tempatkan di tempat yang nggak tepat gitu. Pernah dengar nggak prinsip ini? Sehingga dia misalnya mau berangkat kerja udah malas gitu ya. Iya. Pernah dengar dulu itu filosofi yang ini, right man on the right place. Iya. Ternyata ada juga right man on the right place on the right time. Oke. Ini penting loh bro. Jadi ada, talent mapping itu ternyata bisa map gitu di 3 potensi itu. Orang yang tepat, bekerja di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Oke. Ada orang yang tepat, orang bagus, tapi timingnya nggak bagus. Oke. Ya. Padahal kalau dia nunggu aja, gitu ya, nunggu aja 4 bulan. Mungkin dia orang yang tepat untuk menyelesaikan sesuatu itu. Iya. Gitu loh. Dan gue ngalamin lagi. Gue di BUMN ngalamin lagi tuh. Iya. Gue keluar dari BUMN. Gue terakhir di BUMN bro. Iya. Di BUMN gara-gara udah fatigue banget gitu ya di BUMN, kesal banget. Terus senior gue ngomong gini, "You jangan keluar." Gue bilang, "Nggak tahan pak." Ya terserah kan ini hidup lu. Tapi dia bilang gini, "You jangan keluar. Kalau sabar aja 4 bulan." Tapi saya bilang, "Aduh pak, mohon maaf pak, saya udah nggak tahan. Saya tiap hari hampir berantem segala macam dengan kita dengan manajemen segala macam." Tapi senior gue di atasnya itu bilang, "You jangan keluar." Betul kenyataan. Gue akhirnya keluar baik-baik gitu ya. Gue keluar baik-baik dari BUMN, gue bisnis sendiri. 4 bulan kemudian orang yang tadi itu dan perusahaan BUMN itu butuh orang kayak gue. Wah, iya. Tapi masalahnya nggak bisa lagi bro. Nggak bisa lagi. Kita udah keluar kan. Iya. Nggak bisa masuk gitu lagi kan, nggak sana lagi gitu. Iya. Dan sampai gue ingat banget 2 tahun itu BUMN itu nggak ada yang gantiin gue. Hampir 2 tahun. Oke. Gitu loh. Bukan apa susah nyari. Ya betul susah. Iya. Nyari orang yang punya seperti itu. Kualifikasi itu gitu. Cuman karena kita pun bisa juga. Kenapa juga bisa masuk nggak bisa juga bro gitu. Iya. Nah dia kembali ke talent mapping ya. Jadi talent mapping ini membantu memetakan potensi teman-teman kita. Iya. Nah ini ini juga SDM kita sehingga kita bisa mengoptimalkan teman-teman kita. Iya. Kan selama ini yang menjadi permasalahannya tuh ininya cepat banget ya. Keluar masuk. Iya, saya kira itu masalah sekarang ya. Di HR. Karena ya satu itu tadi behaviornya kan beda ya. Saya makanya tuh saya pribadi nih ya. Kadang-kadang kayak di kantor itu di Kadakara Consulting itu saya nggak terlalu pakem lah terhadap harus duduk di sini apa di sini gitu loh. Terserah aja lah, kadang-kadang dia lebih senang di tempat ngopi, yang penting output. Kita ngejar output. Iya tuh. Karena gini, di dunia sekarang ini kan orang satu saya kira malas terikat dengan peraturan. Harus datang jam segini ya, tapi tetap kita buat peraturan untuk kerjaan-kerjaan
yang memang harus on time kan gitu betul, ya. Betul. Misalnya seperti teller, masa dia suka-suka dia datang kan? Betul, itu kan nggak bisa dong. Misalnya orang produksi kan nggak bisa kan gitu ya. Nah, tapi mungkin bagi orang tertentu yang memang dia istilahnya pas di situ, bagi dia juga nggak ada masalah. Ya kan? Ini nanti terjawab bro, sama kan hari ini progres luar biasa, percepatan manajemen luar biasa. Iya. Nyampailah konsep ke namanya agile management. Kalau you pernah dengar agile management, manajemen flexibility. Iya. Agile itu diterapkan sama ini kan, sama Google kan. Kita kalau lihat Google kan kantornya tuh orang suka-suka. Oh iya. Sekarang mau kerja di sini, mau kerja di sini. Iya. Makanya sekarang BRIN itu bagus. Mereka ada namanya WFA. Yes. Work from anywhere. Pokoknya outputnya dapat. Iya kan, itu saya kira Mas Menteri bagus nih. Gitu ya. Mereka belajar dari sisi itu minimal ya. Dari sisi itu ya, mereka belajar. Tapi iya. tadi jangan terlalu merdeka, tapi nggak dikontrol. Itu salah juga. Nah, menarik gitu bro. Jadi makanya kan tadi kalau kita saya bilang, kenapa kita harus ini berhubungan dengan ini? Kenapa kita misalnya tadi al-Islam, al-iman, al-ihsan? Yang kontrol kita al-ihsan aja sebenarnya. Iya kan? Betul. Iya. Nah, jadi kembali ke tadi. Bagaimana cara meyakinkan orang tua kan? Iya, betul. Itu poinnya nih. Nah, jadi menarik tadi gue lanjut dulu ya. Jadi 87% sarjana S1 itu salah jurusan. Implikasinya 40% sarjana susah cari kerja, belum kerja. Nggak bekerja langsung. Implikasi selanjutnya apa? You lihat data BPS, itu bisa di searching deh di BPS. 60%, 60 kalau boleh dibilang 60% itu terjadi angkatan kerja pengangguran terselubung dan terbuka. Jadi sebenarnya mohon maaf nih ya. Harusnya logika kita gini, dengan lulusnya sarjana-sarjana itu harusnya kan menjadi solusi-solusi mengisi atau membuka lapangan kerja baru. Tapi ketika itu lulus, itu menjadi beban baru bro buat pemerintah. Kenapa? Bermunculan 30-40% pengangguran baru. Itu yang terjadi. Iya. Itu yang terjadi bro. Jadi kalau dari awal nih dia nggak salah jurusan, dia udah ajak ketika keluar itu dia udah tahu gue ini harus kemana, kalaupun gue nggak kerja gue harus ngapain, itu nggak akan muncul sampai 30-40% pengangguran. Berarti itu boleh dikatakan di situ pentingnya talent mapping. Di situ penting. Jadi ada loncatan-loncatan sebenarnya harus kita angkat. Harus kita yakinkan ke orang tua. Berarti kita harus edukasi orang tua bro. Nah, dalam bentuk apa ya? Tentunya kita harus ada 3 pilar pendidikan ya. Ya, pendidikan tuh nggak bisa tegak dengan 3 pilar ini kan, yang namanya juga pilar gitu ya. Pilar pertama yaitu sekolah itu sendiri. Sekolah dengan sistemnya. Gitu. Atau lingkungan sekolah kalau bahasa kita environment school-nya. Lingkungan environment school itu termasuk di dalamnya sistemnya, lingkungan sekolahnya. Itu menentukan bro. Gue dukung banget nih ini kalau you buat environment-nya adalah entrepreneur. Itu membuat behavior aura di sini juga akan mempengaruhi. Itu yang pertama. Pilar yang pertama environment. Pilar yang kedua itu guru-gurunya bro. Ternyata guru juga menentukan nih. Pertama sekolahnya udah bagus, ada sekolah bagus macam, tapi mohon maaf nih guru-gurunya nggak bagus. Yang ketiga ini nggak bisa tanpa sekolah yang punya sistem environment yang bagus, guru yang bagus, satu lagi bro, orang tua. Itu orang tua nggak bisa lepas gitu aja. Kan selama ini orang tua itu ngerasa, wah IPB udah bagus, gue kasih ke IPB. Pokoknya 4 tahun lagi gue petik buahnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Harusnya. Nah ini kembali kalau kembali ke sini ya ke sini ke TK ya. Orang tua itu tetap nggak bisa lepas tangan terhadap pendidikan. Meskipun mohon maaf nih bro, environment-nya bagus, guru-gurunya bagus. Ternyata orang tuanya abai, lepas. Kenapa? Ngerasa udah lepas tanggung jawabnya, udah nyerahin gue, percaya deh ke sekolah. Nggak bisa. Nah ini penting. Makanya dalam rangka tadi edukasi ke orang tua, 3 pilar ini harus dieratkan. Yuk punya environment udah bagus, gurunya udah oke, tapi nggak bisa satu tiang ini gugur loh. Nah itu dia. Thank you Bro Sahrul. Nanti guru-guru sekolah Islam terpadu Bina Cendekia Mandi Entrepreneur dan itu harus rutin bentuknya. Suatu ketika nanti kita akan undang coach atau ini ya coach Sahrul ya, biar jangan hanya pimpinan sekolah yang mendengar, tapi juga orang tua termasuk guru-guru ya, karena gini, anak kita ini kan tugas kita bersama. Tugas kita kita juga hargai si orang tua yang sudah menitipkan di sini. Tapi kita juga sebagai yang mendidik kan pinginnya juga berhasil kan gitu ya. Karena saya berharapnya itu bro, ya umur kita tinggal berapa lagi sih bro? Iya kan? Tapi saya pingin ini nanti akan menjadi besar dalam artian
besar manfaatnya ya, artinya ide-ide yang kita tanamkan itu bisa berkembang. Kalau lulusannya juga nanti bagus, bahwa nanti dia misalnya ada yang sekalian kembali atau dia membuat di tempat lain kan gitu ya, itu kan nggak masalah kan gitu ya, artinya kita sudah istilahnya influence dia kan gitu ya. Nah, jadi itu ya, ini karena waktu juga terbatas ya. Sebenarnya masih banyak tadi yang mau kita bicarakan dengan Coach Sahrul ya, termasuk 4E tadi ya. Nah, itu nanti kapan-kapan lah kita bicarakan lagi. Terima kasih banyak. Mungkin Bro Sahrul ada yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Dakara TV? Oke, mungkin biar gak penasaran lah. Closingnya juga biar tadi ada dua PR 4E tadi sebenarnya. Bagaimana talent mapping itu bisa memetakan menuju 4E. Jadi itu salah satu sarana menuju 4E. 4E itu apa teman-teman? 4E itu hasil riset ya, hasil riset dari namanya psikologi happiness psikologi. Bagaimana seseorang bisa mencapai level happiness? Ternyata dia harus memenuhi 4E kalau bahasanya. Sebenarnya ada sih di Gramedia 4E itu apa, dan itu udah bukunya udah tebal. Ada tebal, dan bahasa Inggris boleh, ada yang terjemahan juga boleh. 4E ini diramu oleh Abah Rama itu yang pertama itu gini, kalau you udah dapat 4E ini itu indikasi bahwa kita udah on the track. Jangan you pindah-pindah lagi gitu. Justru kalau kita pindah-pindah lagi kita berarti bunuh diri gitu. Nah, kalau biasanya kalau belum 4E berarti you harus menggali, mengeksplor kembali diri kamu gitu. Kalau belum 4E, apa 4E? Yang pertama adalah enjoy. Jadi sudah belum kita menikmati aktivitas kita di situ. Enjoy. Yang kedua E-nya itu easy. Easy itu kita merasa mudah nggak? Atau ada dua, easy itu pendekatannya. Merasa mudah atau dimudahkan. Saya ulangi, ini bahasa psikologi nih. Merasa mudah itu gini. Dia kalau menurut orang lain susah, menurut dia malah dia ibaratnya gini. Kalau namanya isi itu, kalau orang lain ketika dikasih challenge, dikasih masalah itu stres. Kalau orang yang 4E ketika dikasih masalah, dia challenge, tertantang. Itu indikasi sebenarnya. Gue mau cobain gitu. Nah, kalau kita lihat timnya Nadim itu si Santika Amalia itu dia kayak gitu. Justru minta ke bosnya lagi. Gitu ya. Nah itu ketika dia di challenge, ketika dia dikasih suatu umpan, dia terchallenge, itu udah indikasi bahwa dia ada di itu. Tapi kalau dikasih beban, dikasih amanah, dia langsung drop. Wah, gue kayak gini, stres. Itu sebenarnya sorry itu saya. Belum apa-apa, itu udah sign. Sign di alam bawah sadar dia, di aura dia, bahwa dia bukan 4E. Padahal belum apa-apa loh, Bro. Yang kedua itu. Atau merasa dibundahkan. Merasa gini, merasa mudah atau dimudahkan. Mudahkan gini. Ketika dia terchallenge, menurut itu susah banget gitu ya. Dia setiap nanya ke orang, dia ketemu inspirasi memudahkan dia. Jadi ketemu aja way out-nya gitu. Itu yang kedua, isi. Yang ketiga itu excellent. Orang yang biasanya udah on the track, dia pasti akan ngasih yang terbaik di bidang itu. Tanpa you kasih motivasi segala macam, dia udah termotivasi sendiri, Bro. Ini aku tim Dakara TV ini aku nggak terlalu banyak ini. Paling yang utama-utamanya. Banyak. Karena gue juga nggak paham. Gue dunia training ya. 70 di Amerika 70% uang training itu habis untuk training dan motivasi. Ternyata habis gitu aja tanpa ada impact. Karena ternyata orang itu nggak butuh dimotivasi, karena orang itu butuh nama inner motivation. Nah, inner motivation itu didapat dari 4E. Jadi dia sebenarnya tanpa ada motivasi segala macam. Ada orang yang malah muak dikasih materi motivasi segala macam. Karena dia nggak itu outer gitu, di luar dia gitu. Gitu ya. Jadi yang ketiga itu excellent ya. Excellent. Dia akan ngasih yang terbaik yang bisa diberikan. Yang keempat, nah ini penting nih. Earn itu EARN. Earn. Ada namanya abundant mentality namanya. Earn itu ada mental keberlimpahan. Yuk kalau udah ngerjain sesuatu, yuk ngerjain misalkan kuling atau apa gitu ya, atau yuk ngerjain bagian kelapa sawit segala macam. Yuk ada perasaan bangga, bahagia kalau udah ngerjain itu, puas. Puas, bangga, bahagia, even yuk belum dikasih sesuatu, belum dikasih sesuatu aja udah kita udah ada suatu pencapaian gitu. Ada suatu earn itu ada suatu rasa bahagia. Apalagi setelah you menyelesaikan itu dan you puas, you dikasih earn dalam bentuk materi, uang. Itu you bahagia banget. Nah, kalau you udah 4 ini,
4E ini. Itu dapat tanda. Itu udah tandanya you udah on the track. Oke. Kalau teman-teman semua kalau kita belum 4E berarti ada sesuatu. Iya, iya. Dan biasanya implikasinya kemana? Ke happiness. Happiness, ya. Biasanya gini, di kantor dia sukses, tapi di rumah dia stres. Kenapa? Berarti yang dia kejar tadi tuh. Cuman dia ngejar apa? Dia nggak enjoy sebenarnya. Nggak pertama udah nggak enjoy, tapi dia apa? Dia ngejar materi pertama. Iya, iya. Kayak tadi. Iya, iya. Saya ingat Abah Rahmat tadi bilang kan, bisa jadi direktur tapi nggak menikmati fungsi direktur itu. Dia hanya obligasi aja. Menunaikan kewajiban, bukan menikmati. Bukan menikmati ya. Jabatan. Iya, iya. Wallah alam sahab. Jadi dari saya. Iya, iya. Nanti kita jumpa lagi gitu ya. Siap. Kalau di kita ada salam 4E, Bro. Oke, 4E. Salam 4 dong ya. Iya, 4E. 4E itu tadi 4E, enjoy, isi, ya. isi. Yang pertama kan enjoy, isi, excellent, earn gitu. Earn gitu. Ya, oke. Gitu. Terima kasih ya. Oke, Coach Sahrul, sahabat Dakara TV banyak boleh yang kita nanya dapat. satu pertanyaan nggak? Oke. Oh ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih. Dari tim kita nih, silakan. Bang, bagaimana mempengaruhi secara psikologis orang yang tidak kelihatan? Sepertinya di media sosial gitu. Mempengaruhi secara psikologis orang yang tidak kelihatan. Seperti di media sosial. Kan Deddy Kobuzer mempengaruhi penontonnya itu melalui psikologis gitu, Bang. Yes. Nah, bagaimana Karena dia pun S2-nya psikolog gitu ya. Jadi psikolog. S3-nya pun kalau salah psikolog gitu ya. Kan biasanya kita mempengaruhi orang yang kelihatan, orang Iya. Bagaimana mempengaruhi orang? Gak ada masalah, Bro. Jadi gak ada masalah. Jadi psikologi itu kan bukan masalah kelihatan nggak kelihatan. Oke. Jadi ada namanya dimensi psikologi itu bukan dimensi fisik gitu, tapi psikologi. Kita bisa mempengaruhi dengan kalau bahasa NLP itu dengan 5 cara, Bro. Nggak kelihatan nih. Iya. Nggak kelihatan, tapi ketika 5 cara itu bisa dia rasakan. Oke. Saya nggak ngeliat you, ya, tapi saya menyampaikan sesuatu message dengan menggunakan 5 cara. FAKO gitu, visual, terus auditory, kinestetik, terus olfactory. Misalkan gini, saya bisa membawa Anda pada suatu kondisi trans namanya, alam bawah sadar. Trans itu tanpa disadari, misalnya, buat Anda yang di rumah sana, yang hari ini melihat saya dan saya nggak melihat Anda, kalau Anda yakin Anda ingin bahagia, itu kan berarti kan menggunakan udah namanya hypnospeech. Hypnospeech itu bahasa yang menggugah tadi. Iya. Saya yakin, perhatikan tuh, saya yakin Anda ingin bahagia di balik sana, di luar sana. Oke. Ketika Anda ingin mencapai kebahagiaan Anda, sekarang Anda rasakan, Anda pegang dada Anda, Anda rasakan semua nuansa yang pernah Anda rasakan. Anda hadirkan kembali. Nah, jadi itu ada namanya bukan apa ya? Kita membawa sesuatu. Kalau pertanyaannya bagaimana bisa mempengaruhi, ya tadi ada teknik-teknik FAKO tadi. Jadi 5 teknik ini bisa dipakai. Meski even kita nggak bisa ngeliat orangnya, asal tadi dimasukin gitu. Misalkan abang nih di ujung sana gitu, kita jauh gitu ya. Tapi ketika you ngikutin tadi, ngikutin FAKO tadi, terhipnotis dia. Gitu. Itu panjang lah nanti kita coba. Dan memang sebenarnya nih tim kita nih ada Dana Nita ya. Dakara TV bagian dari itu. Kita ingin sebenarnya mempengaruhi orang ke arah positif. Ini kan kita hadirkan, makanya saya sih seperti yang tadi ya, mungkin kita belum bisa memberikan dalam sisi materi banyak teman-teman. Karena memang dari sisi itu juga belum badal gitu ya. Tapi memang dari sisi mungkin earn-nya kita ya, kita pingin ini memberikan positif gitu loh. Atau misalnya bagian dari ibadah lah gitu ya. Kan itu yang memotivasi kita. Saya sendiri gitu, Bro. Misalnya kita buat nih tim Dakara TV kan dari sisi misalnya investasi lumayan gitu ya. Tapi kita berharap apa sih yang gue perbuat? Ya mungkin kalau bahasa sekarang istilahnya itu gue pengen bermanfaat dong kan gitu ya. Nah, tadi menarik sebenarnya sih apa tadi. Gue teknis gini deh. Kan ini mau kita coba aplikasi ini ya. Iya. Kita udah close nih, acara kita udah close, tapi mau tetap orang bisa terhipnotis oleh acara kita. Iya. Ya tadi ada 5 tadi segmen tadi. Misalkan FAKO ya. FAKO itu ada visual, kinestetik ya. Terus FAKO, kinestetik, ada olfactory, ada gustatory ya. Misalnya gini, you buat aja nanti setting ininya, setting apa namanya, teasernya itu dari pendekatan visual. Jadi orang akan terhipnotik itu meskipun kita sudah selesai nih acara. Iya. Kan makanya banyak orang kenapa ya itu kan ada pendekatan musiknya orang ketika mendengar musik di kamar ketika mendengar setelah musiknya breng gitu kan. Orang akan masih ingat Aida lah kalau kita di marketing ya, di marketing
Dia itu AIDA itu konsep hipnotik itu loh. AIDA ya tadi, attention. Apa attention? Bisa dalam bentuk musik yang bagus, musik yang menggugah di awal. Atau yang kedua, baru tadi tampilannya, visualnya. Ada orang visual nggak ngeliat tapi musiknya langsung cep. Nah, makanya kenapa? Nah, itu logika itu dipakai oleh TikTok hari ini, Bro. Ini menarik ya. Kenapa TikTok itu hari ini mengalahin semua loh. Facebook, Instagram segala macam kalah sama TikTok. Kenapa? TikTok itu merangkum semua aspek psikologi orang. Termasuk gini, kenapa ada nyanyian-nyanyian yang viral, yang apa? FYP ya. FYP itu diulang-ulang. Karena ketika orang ngedengar sound itu, orang langsung tertrans, terpengaruh. Disitulah orang makanya sampai dia mau bayar orang tuh, sampai bayar FYP untuk kalau menggunakan apa namanya sound ini, akan dibayar. Kenapa? Itu dalam rangka tadi, Bro, mempengaruhi alam bawah sadar. Jadi memang menarik sebenarnya kalau ilmu psikologi ini dipakai tadi ya di bidang marketing, di bidang untuk influence the people. Betul. Banyak aplikasinya, termasuk tadi di bidang parenting, terus di bidang manajemen, bagaimana teman-teman semua bisa mengejar goal, gitu kan, dan tetap mereka tetap fokus ke goalnya gitu. Kita panjang lah ya. Oke. Terima kasih Coach Harul ya. Makasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa ya, like, comment, and share channel Dakara TV. Dan bagi ayah bunda ya, teman-teman pebisnis juga yang pingin seperti yang diceritakan oleh Bro Syahrul tadi, nanti bisa kontak ke Bro Syahrul atau ke admin Dakara TV gitu ya. Nanti insya Allah kita juga suatu ketika Dakara Group akan panggil Bro Syahrul ya. Online juga bisa, Bro. Iya begitu dia. Hari ini zaman online. Karena kita muda-muda juga pingin optimalisasi gitu ya. Terima kasih sahabat Dakara TV. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita memberikan manfaat kepada dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kisah setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM